Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian yang tidak terhingga banyaknya. Maka khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah berada di bulan Rajab, yang mana tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya tamu yang agung, yaitu datangnya bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab akan datang bulan Sya'ban, setelah Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab inilah penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Para ulama kita mengungkapkan bahwasanya syahrul Rajab syahruz zar'i, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahrus Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Adapun bulan Ramadan, maka syahrul Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka seperti apa panenan yang akan kita dapatkan nanti di bulan Ramadan tergantung persiapan kita di bulan Rajab ini, yang justru banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal bulan Rajab adalah salah satu di antara Ashhurul Hurum, yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rajabu mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab ini. Rajabnya kaum Mudhar yang berada di antara Jumada dan Sya'ban. Yang mana di antara keutamaan bulan haram, sebagaimana diungkapkan oleh Qatadah rahimahullahu taala, bahwasanya pahala dari amal-amal saleh di hari-hari di bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu pula dosa-dosa di bulan Rajab ini, di bulan-bulan haram juga dilipat gandakan besarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Maka hendaknya kita perhatikan semua amal soleh di detik-detik di dalam hari-hari ini, di bulan ini, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian pula dosa-dosa yang dilakukan di detik-detik di hari-hari di bulan ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita persiapkan dengan baik. Apa yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan? Yang pertama adalah siapkan niat kita. Siapkan niat dalam bentuk apa saja amal yang ingin kita raih. Target-target amal ibadah yang nanti ingin kita raih, ingin kita capai di bulan Ramadan. Misalnya kita menargetkan bahwasanya nanti di bulan Ramadan saya ingin salat tarawih di masjid 30 hari full. Saya ingin nanti bisa memberi makan orang berbuka setiap harinya sekian porsi makanan. Maka ketika seseorang dia memiliki target,
sudah berniat, dia pasti akan berpikir, akan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki untuk memenuhi target tersebut. Beda dengan orang yang tidak memiliki target apa-apa. Misalnya kita targetkan nanti di bulan Ramadan ini saya niatkan ingin bisa khatam Quran 5 kali. Maka ketika seseorang dia menargetkan, dia pasti akan berhitung bagaimana caranya saya bisa khatam Quran 5 kali dalam sebulan. Maka dalam sebulan taruhlah ada 30 hari, dibagi 5 maka setiap 6 hari khatam. Bagaimana saya khatam setiap 6 hari? Al-Quran ada 30 juz dibagi 6, maka satu harinya minimal 5 juz. Bagaimana menyelesaikan 5 juz dalam sehari? Dalam sehari ada sholat 5 waktu, sebelumnya setengah juz, setelahnya setengah juz, begitu terus. Maka 5 juz dalam sehari, dalam sebulan bisa menuntaskan 5 kali khatam. Berbeda dengan orang yang tidak berniat sama sekali. Maka seharusnya dia bisa menuntaskan 5 kali khatam dalam sebulan. Karena dia tidak memiliki target, tidak ada niat, maka mungkin khatam saja tidak tercapai. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita niatkan dari sekarang apa saja yang ingin kita capai, dan tidak ada ruginya kita meniatkan. Dengan kita berniat saja itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Allah berkata kepada para pencatat amal, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin faktubu lahu biha hasanah." Apabila hambaku dia sudah berniat, bertekad untuk melaksanakan suatu kebaikan, maka tulislah baginya 1 pahala kebaikan. Fa'in amilah, kalau dia telah melaksanakannya, maka tulislah 10 sampai 700 kali lipat. Maka baru berniat saja, setiap harinya kita mendapatkan 1 pahala. Maka kita niatkan apapun itu. Misalnya kita niatkan saya ingin umrah di bulan Ramadan, yang mana kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Maka kita niatkan. Loh, bagaimana Pak Ustadz, saya belum memiliki uangnya, saya belum memiliki tabungannya. Tidak ada salah, tidak ada yang melarang kita untuk berniat. Justru kita diperintahkan untuk meniatkan. Dan bisa jadi meskipun kita tidak bisa berangkat misalnya, baik karena hartanya tidak ada, atau karena kita sakit, atau karena apapun, jangan pernah kita meremehkan niat. Karena bisa jadi dengan niat yang tulus, niat yang serius, niat yang ikhlas, meskipun kita tidak melaksanakan niat tersebut, kita tetap mendapatkan pahalanya secara penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallaha syahadata khalisan min qalbihi, a'tahullahu syahadata wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang dia benar-benar mengharap kepada Allah untuk mati syahid dengan tulus ikhlas dari hatinya, benar-benar serius dia minta sama Allah ingin mati syahid, Allah akan berikan kepadanya pahala mati syahid meskipun meninggalnya di atas kasurnya. Meskipun bukan meninggal di medan perang, Allah kasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan contoh, idza awar rajul ila firashihi wa huwa yanbi an yakuma minal laili liyusalliya. Barang siapa yang ketika dia mau tidur dia meniatkan, ya Allah nanti malam saya ingin bangun malam tahajud 11 rakaat. Apa yang terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghalabatu 'ainahu hatta yusbiha. Kedua matanya mengalahkan dia sampai subuh. Dia tidur dengan pulas sampai subuh baru bangun. Apa yang terjadi? Kutibalahu mislu manamu wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih. Ditulis baginya pahala semisal dengan apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya. Dia tidur pulas, dicatat pahala tahajud 11 rakaat. Modalnya apa? Modalnya niat, para hadirin sekalian.
Jangan pernah kita remehkan niat, dan tidak ada yang melarang kita untuk berniat haji, berniat umroh. Niatkan. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan juga di bulan Rajab ini, yaitu siapkan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan di dalam kitabnya Sahih Bukhari sebuah bab yang berjudul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Jangan kita beribadah tapi tanpa ilmu. Jangan kita berbuat tapi tidak didasari dalil. Tidak tahu ayatnya apa, tidak tahu hadisnya apa, landasannya apa, tidak tahu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti yang kamu tidak ada ilmu di atasnya. Ikut-ikutan saja jangan. Pelajari apa saja pembatal puasa, apa syaratnya sahnya puasa, apa saja amal-amal yang utama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan kita masih bingung. Saya mau divaksin, apakah batal atau tidak? Saya disuntik, saya sakit, apakah batal atau saya tetes mata karena sakit, apakah batal atau tidak? Pelajari mulai dari sekarang. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan, siapkan taubat para hadirin sekalian. Kenapa bertaubat? Karena dosa dan dosa yang kita produksi setiap harinya, dosa demi dosa yang kita tumpuk-tumpuk, itu membuat kita malas beribadah. Itu menghalangi kita dari bersemangat untuk beribadah, membuat badan kita malas, membuat ngantuk, membuat kita tidak mau bangun di malam hari. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah ditanya, "Ya Aba Abdurrahman, mastata'na qiyamal lail." Wahai Abu Abdurrahman, kenapa kok kita ini sulit untuk bangun di malam hari? Mau tahajud ngantuk terus, mau tahajud bablas terus, sehingga tiap malam tidak pernah bangun di malam hari, padahal dipanggil, dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah jawab beliau? Kabbalatkum khotoyakum. Dosa-dosa kalianlah yang membelenggu kalian. Al-Imam Al-Hasan Basri juga pernah ditanya, "Wahai Imam, kita kok nggak bisa bangun di malam hari? Kenapa?" Beliau pun menjawab, "Qayyadatkum dunubukum." Dosa-dosa kalianlah yang merantai kalian, mengikat kalian tidak bisa bangun malam. Berat matanya untuk dibangunkan. Maka para hadirin sekalian, bahkan di antara para salaf dahulu pernah mengatakan, "Ini adnabtu dzanban." Saya pernah berbuat satu dosa. Suatu dosa. Fahurimtu bidzalika dzanbi qiyamal laili sittata asyhur. Gara-gara satu dosa tersebut, saya sampai tidak bisa tahajud selama 6 bulan lamanya. 6 bulan para hadirin sekalian. Lah ini tinggal 2 bulan lagi Ramadan. Maka perbanyak taubat kita, kurangi dosa kita, biar ringan tubuh ini, biar mata ini tidak berat, tidak mengantuk terus mendengarkan ilmu, mendengarkan pengajian. Mau baca Quran tadi 5 kali khatam, baru 1 ayat sudah ngantuk. Karena dosa-dosa kita para hadirin sekalian. Kemudian yang keempat yang perlu juga kita persiapkan adalah persiapkan amal-amal soleh. Berlatih dari sekarang. Berpuasa. Kita tadi menargetkan, saya ingin khatam Quran 5 kali dalam sebulan, tapi tidak pernah berlatih. Nanti ketika masuk bulan Ramadan, baru baca 1 ayat sudah mengantuk. Jangankan 5 juz. Maka berlatih semenjak sekarang, dilatih. Sudah bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nanti ketika Ramadan sudah mudah, sudah terlatih. Sudah terlatih puasa, sudah terlatih bersedekah, sudah terlatih baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita bersiap-siap dari sekarang, bersiap-siap di bulan Rajab. Yang pertama tadi niat siapkan, yang kedua adalah siapkan ilmunya, yang ketiga adalah siapkan taubat kita,
Dan yang keempat adalah siapkan berlatih amal-amal soleh dari sekarang. Dan ada yang kelima yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu persiapkanlah doa. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan seluruh amal-amal, tidak mungkin kita bisa mewujudkan target-target kita nanti di bulan Ramadan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dari sekarang saja sebenarnya hitungannya terlambat kalau dibandingkan dengan orang-orang soleh sebelum kita. Oleh karena itu Al-Imam bin Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwasanya dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in kanu yad'una Allah 6 ashhur qabla Ramadan an yuballighum Ramadan. Dahulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan. Berarti sudah hitungannya 3-4 bulan yang lalu. 6 bulan sebelum Ramadan mereka senantiasa berdoa siang malam, minta sama Allah agar nyawa mereka sampai panjang usia masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi seminggu sebelum Ramadan meninggal, bisa jadi sehari sebelum Ramadan, bahkan 1 detik sebelum Ramadan meninggal pun kemungkinan semua bisa terjadi. Maka berdoa, minta kepada Allah, minta agar target-target yang kita canangkan bisa dicapai, minta agar kita bisa berpuasa sebulan penuh, bisa umrah di bulan Ramadan, bisa ini, bisa itu. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang kalau Allah diminta. Justru Allah murka apabila ada hamba yang malas, jarang berdoa kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memanjangkan kita masuk usia kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah diqqahu wa jullah sirrahu wa alaniyatah awwalahu wa akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallam minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.